Di sini kami akan menjelaskan tentang review jurnal material komposit yang sudah kami buat dalam kelompok kami. Yang pertama yaitu judul jurnalnya adalah Effects of Water Absorption on the Mechanical and Morphological Properties of the Palm Leaf Fiber Reinforced Polymer Composites. Jadi latar belakangnya itu pengembangan material ramah lingkungan seperti biokomposit berbasis serat alami menjadi semakin penting karena dorongan globalisasi dan keberlanjutan. Serat alami menarik perhatian karena ringan, terbarukan, mudah terurai, dan memiliki kekuatan spesifik yang sebanding dengan serat sintesis. Serat daun kurma atau DPF berpotensi sebagai alternatif karena ketersediaannya yang melimpah sebagai limbah pertanian. Untuk tujuannya yaitu untuk mengeksplorasi pengaruh penyerapan air terhadap sifat tarik dan morfologi serat daun kurma DPLFS serta kompositnya. Komposit dibuat menggunakan metode hand layup dengan resin epoksi sebagai matriks. Tujuan utamanya yaitu untuk memahami bagaimana penyerapan air mempengaruhi kekuatan dan struktur material komposit serat daun kurma. Untuk keterbaruannya yaitu penelitian ini berfokus pada pemanfaatan serat daun kurma DPF yang merupakan limbah pertanian yang melimpah di Qatar. Kajian mengenai pemanfaatan DPF dalam biopolimer masih relatif terbatas sehingga penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi pengaruh penyerapan air. Untuk metodenya sendiri, pada materialnya serat daun kurma yang diperoleh dari Qatar University Farm dan resin epoksi tipe AB dengan perbandingan 5:1 sebagai matriks. Untuk persiapan seratnya, daun kurma dipisahkan dari batangnya, dicuci dan dikeringkan pada suhu ruang. Lalu, daun diurai menjadi serat menggunakan sikat jarum khusus untuk membuat permukaan serat lebih kasar, dengan harapan dapat meningkatkan infiltrasi resin selama pembuatan komposit. Kemudian pembuatan kompositnya yaitu serat daun kurma disusun searah unidireksional dalam 4 lapisan menggunakan metode hand layup. Untuk pengujiannya yaitu uji tarik serat tunggal dan komposit menggunakan mesin Instron, pengujian penyerapan air dengan perendaman dalam air pada 23 derajat Celcius hingga 72 jam, tingkat penyerapan air dihitung berdasarkan persentase kenaikan massa. Lalu analisis morfologi serat menggunakan scanning elektron mikroskop atau SEM, dan analisis kandungan abu. Untuk hasil dan pembahasannya pada morfologi seratnya yaitu bentuk serat seragam dengan dimensi tubuhnya. Untuk komposisi kimianya, kandungan selulosa, lignin, dan abu tertinggi terdapat pada serat halasa, tetapi kandungan hemiselulosanya terendah. Struktur lumen yang besar meningkatkan penyerapan air. Untuk penyerapan airnya, serat menyerap air lebih banyak daripada komposit karena porositas serat yang tinggi. Air menyebabkan pembengkakan serat, degradasi hemiselulosa dan selulosa, serta pembentukan mikroretakan pada matriks epoksi. Kemudian sifat mekaniknya, penyerapan air menyebabkan penurunan sifat mekanik material. Modulus tarik serat turun sekitar 32-38% dan kekuatan tarik menurun 20-26% setelah perendaman selama 48 jam. Pada komposit, penurunan paling signifikan terjadi pada 6 jam pertama, lalu melambat hingga 48 jam. Dari kelima jenis serat, naphtha safe memiliki sifat mekanik paling baik dalam kondisi kering maupun setelah perendaman. Ukuran lumen berhubungan langsung dengan perbedaan daya serap air. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu hanya menggunakan satu jenis matriks atau resin epoksi. Metode pembuatan komposit kurang presisi dan pengujian penyerapan air hanya pada satu suhu. Untuk kelebihannya, memanfaatkan limbah pertanian sebagai bahan komposit, menganalisis pengaruh penyerapan air secara komprehensif, dan membandingkan beberapa jenis serat daun kurma. Untuk kesimpulannya dari jurnal pertama ini, yaitu penyerapan air adalah faktor utama yang mempengaruhi performa mekanik serat daun kurma dan kompositnya. Semakin banyak air yang terserap, semakin menurun kekuatan tarik material. Naphtha safe menunjukkan potensi sebagai kandidat terbaik untuk dikembangkan sebagai bahan penguat hijau untuk aplikasi teknik di masa depan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sultana memiliki lumen paling besar dan sukari paling kecil, yang berhubungan langsung dengan perbedaan daya serap air. Kemudian yang selanjutnya, review jurnal terkait Advance of Composite Material in Automobile Application. Latar belakangnya itu, material komposit sendiri merupakan gabungan dua atau lebih dari material yang menghasilkan sifat yang lebih unggul dibandingkan material yang sebelumnya atau material tunggal. Dalam industri otomotif, penggunaannya itu sudah dimulai sejak 1947 dan semakin meluas seiring berkembangnya waktu.
Kemudian keunggulan dari komposit dibandingkan logam yaitu di mana karbon fiber itu 4 kali lebih ringan daripada baja, tetapi lebih kuat dan kaku. Terus bobot kendaraan tuh bisa turun hingga 60% tanpa mengorbankan keselamatan. Yang kedua, ketahanan tinggi terhadap kelembapan, korosi, dan juga panas. Yang ketiga, impact resistant, di mana dia tuh mampu menyerap energi tabrakan yang banyak pada bumper, helm, dan panel pelindung. Yang selanjutnya ada isolator panas dan listrik. Dia tuh stabil pada suhu yang rendah dan kelembapan yang tinggi, dan non-magnetik sehingga aman untuk perangkat yang sensitif. Berbagai metode fabrikasi yang dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan bentuk, ukuran, dan juga volume, yakni ada hand layup, di mana itu cocok untuk yang manual dan cocok untuk prototype. Yang selanjutnya ada resin transfer molding atau RTM, itu cocok untuk produksi yang menengah hingga massal. Kemudian ada compression molding, itu cocok untuk komponen besar seperti kap mesin, panel body, sama bumper. Di selanjutnya ada automate vibrate placement AVF sama eh, ATL itu berbasis robotik atau presisinya itu tinggi. Di selanjutnya ada filament welding di mana komponen silinder seperti drive shaft sama tangki. Kemudian ada SMC sama BMC di mana dia tuh lebih fleksibel, murah untuk panel dan interior. Yang terakhir ada vacuum infusion process VIP, dia cocok untuk komponen yang besar dan juga ringan. Kemudian ada jenis-jenisnya, ada organic matrix composite OMC, itu dia berbasis polimer, epoxy resin, sama ringan dan mudah diproses. Yang kedua ada metal matrix composite, dia aluminium dan titanium, dia juga kuat dan tahan panas. Contohnya bisa blok mesin atau sasis. Kemudian yang ketiga ada ceramic matrix composite, dia itu tahan suhu tinggi, contohnya itu rem sama knalpot. Yang keempat ada fiber reinforced composite, contoh yang paling luas dipakai dan sering digunakan. Yang kelima ada particle flake filler reinforced composite, itu tambahan menambah kekerasan, stabilitas thermal, sama mengurangi biaya. Yang keenam ada layer structural composites, dia itu sandwich structure untuk panel body sama rangka. Yang ketujuh ada aluminium hybrid matrix composite, dia ringan dan tahan aus dan meningkatkan efisiensi. Kemudian ada aplikasi dalam otomotif, yaitu untuk brake pads, hood, chassis, leaf spring, bumper, sunroof, dan juga engine cradle. Kemudian ada tantangan juga, di mana tantangan utamanya yakni dari pengaplikasian komposit sebagai material otomotif, yakni biaya produksi yang tinggi dan daur ulang yang lumayan susah, serta regulasinya juga. Dari prospeknya, di sini prospeknya sangat banyak, yaitu untuk pengembangan serat alami, fungsi tambahan seperti akustik, proteksi petir, hingga aplikasi kendaraan listrik, dan juga dari sekadar alternatif logam, yakni menjadi kebutuhan utama dalam otomotif modern. Dia karena efisien, aman, dan juga berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya itu jurnal ketiga dengan judul Material Extrusion Fabrication of Continuous Metal Wire Reinforced Polymer Matrix Composites. Di mana latar belakang dari penelitian ini yaitu sifat mekanik polimer yang relatif rendah pada 3D printing FFF, Fused Filament Fabrication, sehingga kurang cocok untuk aplikasi fungsional. Penelitian ini membahas fabrikasi komposit matriks polimer yang diperkuat dengan kawat logam kontinu melalui material extrusion dengan tujuan meningkatkan sifat mekanik tersebut dengan menambahkan penguat berupa kawat logam kontinu, khususnya kawat aluminium ke dalam matriks PLA. Tantangannya adalah mencapai fraksi volume kawat yang tinggi dan memastikan transfer beban yang efisien antara matriks dan kawat. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendemonstrasikan metode baru dalam membuat komposit PLA yang diperkuat kawat aluminium dan melakukan karakterisasi fundamental terhadap mikrostruktur dan sifat mekaniknya, serta mengatasi kesenjangan penelitian dalam mencapai komposit kawat logam dengan fraksi volume yang tinggi. Untuk keterbaruan dari penelitian ini yaitu membuat komposit matriks polimer yang diperkuat kawat logam kontinu dengan sifat mekanik yang ditingkatkan melalui material extrusion, di mana inovasinya terletak pada penggunaan 3D printer multimaterial yang dirancang khusus untuk mendeposisikan kawat logam yang kontinu secara langsung ke dalam matriks polimer selama proses pencetakan. Dan penelitian ini juga berhasil mencapai fraksi volume kawat yang lebih tinggi dibandingkan studi sebelumnya. Untuk metode yang digunakan yaitu yang pertama melakukan perancangan dan pembuatan 3D printer multimaterial
khusus dengan dua printhead, yang satu untuk mendeposisikan polimer PLA dan yang satu lagi untuk mendeposisikan kawat logam aluminium. Yang kedua yaitu melakukan fabrikasi kupon komposit dengan orientasi unidireksional dengan variasi fraksi volume kawat aluminium 15% dan 25%. Yang ketiga yaitu untuk metode ujinya sendiri. Yang pertama menggunakan analisis mikrostruktur komposit menggunakan X-ray compute thermography untuk memahami pembentukan porositas dari kawat yang dibentuk tadi. Kemudian melakukan pengujian tarik untuk menentukan sifat mekanik komposit seperti modulus elastisitas dan kekuatan tarik. Hasilnya yang pertama untuk sifat mekanik yaitu mendapatkan peningkatan modulus elastisitas hingga 600% dan peningkatan kekuatan tarik hingga 63% dibandingkan dengan PLA murni dengan penambahan 25% fraksi volume kawat aluminium. Yang kedua yaitu mikrostruktur menunjukkan penyelarasan kawat yang baik, tetapi juga adanya sejumlah pori. Hasil menunjukkan transfer beban yang efisien antara matriks polimer dan kawat meskipun kekuatan antarmuka relatif rendah. Nah, untuk pembahasannya sendiri yaitu metode material extrusion yang baru ini berhasil digunakan untuk membuat komposit dengan fraksi volume kawat logam yang tinggi, kemudian memperoleh peningkatan sifat mekanik yang signifikan menunjukkan potensi penggunaan komposit ini untuk aplikasi fungsional. Yang ketiga yaitu adanya porositas dapat mempengaruhi sifat mekanik sehingga optimasi parameter proses diperlukan untuk mengurangi porositas. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, yaitu yang pertama untuk kekurangan, porositas pada material komposit perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk meningkatkan sifat mekaniknya. Yang kedua, kekuatan antarmuka yang relatif rendah antara matriks dan kawat perlu ditingkatkan untuk transfer beban yang lebih efisien. Kemudian untuk kelebihannya sendiri yaitu penggunaan 3D printing mengurangi kebutuhan akan perkakas dan permesinan yang mahal dan berpotensi untuk mengurangi biaya produksi. Kemudian peningkatan sifat mekanik yang signifikan dibandingkan dengan PLA murni. Yang ketiga yaitu berhasil mencapai fraksi volume kawat logam yang tinggi dalam komposit dan yang keempat yaitu penelitian ini berpotensi membuka jalan bagi pembuatan komponen dengan sifat mekanik yang dapat disesuaikan untuk berbagai aplikasi mulai dari otomotif hingga aerospace. Baik, selanjutnya jurnal 4 membahas terkait comparative analysis of cellulose, hemicellulose, and lignin on the physical and thermal properties of wood sawdust for biocomposite materials fillers. Di mana jurnal ini membahas terkait analisis perbandingan selulosa, hemiselulosa terhadap sifat fisik dan thermal serbuk gergaji kayu sebagai pengisi atau filler di material biokomposit. Serbuk kayu ini digunakan sebagai filler dalam produk biokomposit karena bahan ini banyak ditemukan dan dapat didaur ulang menjadi material alternatif seperti furniture dan dekorasi rumah yang memiliki kekuatan mekanik seperti kekerasan, kekuatan tarik, dan kekuatan lentur, serta modulus elastisitas yang baik. Untuk mekanisme dari penggunaan serbuk gergaji ini atau serbuk kayu ini adalah dengan memodifikasi asam klorid kepada beberapa kayu dari hutan tropis Indonesia, kemudian membentuk homoselulosa yang merupakan gabungan selulosa dan hemselulosa yang kandungannya dapat ditentukan melalui ekstraksi bertahap dengan asam klorida. Nah, dari hasil reaksi ini kemudian didapatkan hasil pengujian di mana kandungan selulosa tertinggi terdapat pada kayu sengon dan diikuti oleh pinus dan terendah jati. Hal ini kemudian diuji melalui XRD, FTIR, dan SEM, di mana XRD ini menguji selulosa memiliki daerah kristalin dan amorf, di mana hemiselulosa dan lignin merupakan amorf. Kemudian ada FTIR menguji adanya selulosa, hemiselulosa, dan lignin, dan SEM menentukan rasio tertinggi pada kayu sengon dapat meningkatkan ikatan mekanik antar filler dan matriks. Dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa sifat fisik dari 3 jenis serbuk gergaji menunjukkan bahwa sengon memiliki kristalinitas tertinggi sebesar 52,8%, sedangkan kandungan selulosa terbesar 48,98% dan aspek rasio tertinggi 5,8%. Faktor-faktor ini sangat penting untuk digunakan sebagai filler penguat biokomposit dalam meningkatkan dan memperbaiki sifat mekanik material baru.
Namun, kayu jati memiliki ketahanan termal yang baik, tetapi kandungan selulosa dan indeks kristalinitasnya yang rendah. Untuk itu, untuk meningkatkan kualitas kayu jati sebagai filler, komponen amorf dapat dikurangi dengan perendaman larutan alkali agar indeks kristalinitasnya meningkat. Nah, baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan dari jurnal 5 dengan judul Magnetic Graphene Composite Aerogel for Highly Efficient Electromagnetic Wave Absorption and Anti-Corrosion. Latar belakang dari penelitian ini yakni pada saat ini terjadi peningkatan penggunaan gelombang elektromagnetik pada berbagai teknologi komunikasi yang mana hal ini memicu polusi elektromagnetik. Oleh karena itu, dari industri menanganinya dengan membuat material penyerap gelombang yang bisa beroperasi di lingkungan korosif, sehingga diperlukan desain yang mampu menyerap gelombang sekaligus tahan di kondisi lingkungan yang korosif. Kombinasi kedua sifat ini penting untuk diaplikasikan secara praktis di lingkungan dengan kondisi yang kompleks. Tujuan dengan adanya penelitian ini yakni melalui pengembangan dan evaluasi magnetic graphene composite aerogel yang mampu menyerap gelombang elektromagnetik secara efisien dengan rentang frekuensi yang luas juga sekaligus memiliki ketahanan dengan lingkungan yang korosif. Sehingga outputnya adalah material ini diharapkan dapat mengurangi polusi dan interferensi elektromagnetik dan bisa memperpanjang umur penggunaannya di lingkungan yang korosif. Karakteristik dari aerogel komposit ini dibuat melalui proses perakitan, reduksi, dan juga pengeringan, yang mana dengan kombinasi antara reduced graphene oxide dan mikrosfer nikel karbon yang berongga bisa menghasilkan material yang ringan, berpori, dan memiliki sifat magnetik, yang mana material ini mampu menyerap gelombang elektromagnetik dengan baik karena adanya kecocokan impedansi yang tinggi. Selain itu, pada ketebalan yang tipis sekalipun, gelombang yang dipantulkan itu bisa sangat kecil, sehingga efektif untuk mengurangi interferensi atau adanya interaksi antara dua gelombang yang bisa memicu pelemahan di antara pola gelombang yang dibentuk yang baru. Nah, lapisan ini berperan sebagai penghalang dan dapat meningkatkan ketahanan korosi dengan cara menurunkan potensi dan laju korosinya secara signifikan. Kinerja ini antara mekanisme polarisasi antarmuka dan resonansi magnetik bisa meningkatkan peredaman gelombang elektromagnetiknya. Struktur dari aerogel komposit ini sendiri yakni terdiri atas reinforcement dan juga matriks, yang mana reinforcementnya ini merupakan reduced graphene oxide dan aerogel yang juga sebagai penguat, ia juga memberikan konduktivitas listrik yang tinggi dan bisa berinteraksi dengan baik dengan gelombang yang dia terima. Kemudian untuk matriksnya yakni terdapat poros hollow microsphere nikel karbon yang bisa mendukung strukturnya dan memberikan sifat magnetik tambahan, serta meningkatkan penyerapan gelombang dan membantu untuk ketahanan korosinya. Untuk mekanismenya sendiri, bagaimana cara kerja dari komposit ini? Dari nanopartikel magnetik pada RGO, ia membentuk penghalang yang dapat pasifasi antarmuka, sehingga ia menghambat penetrasi elektrolit dan pelarutan anoda. Nah, sehingga menyebabkan aerogel ini sebagai material yang dapat menggabungkan penyerapan gelombang elektromagnetik dan juga sifat anti korosinya. Di industri, material ini berpotensi untuk diaplikasikan pada berbagai perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, dan juga sistem komunikasi lainnya, yang mana bisa meningkatkan efisiensi penyerapan gelombang elektromagnetik sekaligus untuk mengurangi polusi dari elektromagnetik yang dipermasalahkan sebelumnya. Lanjut ke jurnal ke-6 dengan judul Advances in Mechanical and Physicochemical Performances of Recycled Carbon Fiber Reinforced BKK Composites. Latar belakangnya yaitu daur ulang material itu penting untuk mengatasi isu limbah dan juga perubahan iklim. Ini material yang ringan, kuat, dan juga tahan lama itu dibutuhkan di sektor teknologi, aerospace, otomotif, dan juga pertahanan. Nah, komposit termoplastik itu memiliki sifat yang lebih unggul daripada komposit termoset karena komposit termoplastik memiliki sifat yang bisa dibentuk ulang dan juga didaur ulang. Namun, proses daur ulang pada komposit termoplastik itu dapat menurunkan sifat mekanik, kimia, dan juga termalnya.
Untuk metode daur ulang yang digunakan, yang pertama yaitu produksi plat konsolidasi atau autoclave, yang kedua ada pencacahan limbah, yang ketiga ada pembentukan ulang dengan hot press, yang keempat penempatan potongan 25 mm pada cetakan, dan yang terakhir yaitu pemanasan dan penekanan untuk memadatkan laminasi. Nah, setelah dilakukan proses daur ulang tadi, dilakukan pengujian dan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk pengujian interlaminar shear strength, standar yang digunakan itu ASTM D2344. Hasil utamanya komposit virgin itu 81,8 MPa, untuk daur ulang itu 64,7 MPa. Lalu untuk uji lentur, standar yang digunakan itu ada IN 2562, untuk yang virgin itu 68,05% lebih kuat, dan modulus lenturnya itu 7,85% lebih tinggi. Lalu ada dynamic mechanical analysis, TG daur ulang tuh menurun 2,83% dibandingkan virgin. Lalu ada differential scanning calorimetry, tingkat kristalinitas daur ulang itu menurun. Lalu ada efisi porositas, void virgin itu 4,33%, sedangkan void pada daur ulang itu 3,68%. Lalu ada SEM, orientasi serat daur ulangnya itu tidak teratur akibat proses pencacahan. Nah, pembahasan dari hasil yang diperoleh yaitu sifat mekanis komposit daur ulang itu lebih rendah daripada komposit virgin karena seratnya itu terputus saat proses pencacahan. Lalu adhesi serat resinnya itu menurun dan juga strukturnya terfragmentasi. Namun, komposit daur ulang itu tetap berpotensi digunakan untuk aplikasi sekunder yang tidak membutuhkan performa tinggi. Jadi kesimpulannya, proses daur ulang itu cocok untuk komponen sekunder struktur aero. Terus sifat fisikokimia itu masih terjaga meski ketahanan dan modulus menurun. Lalu komposit daur ulang itu memiliki potensi yang besar untuk penghematan biaya dan juga reduksi dampak lingkungan. Untuk implikasi dan rekomendasinya, ini bisa mendukung sirkularitas material dan efisiensi biaya, lalu bisa mengurangi limbah industri dan emisi karbon. Namun perlu riset lanjutan untuk mengurangi degradasi sifat mekanis, lalu menggabungkan kembali serat agar lebih kontinu dan juga menguji performa jangka panjang di kondisi ekstrim. Baik, berikutnya yaitu pertanyaan dari keseluruhan jurnal yang sudah kami buat. Berikut ini merupakan pertanyaannya. Secara umum, apa saja keunggulan material komposit dibandingkan material tradisional seperti logam, dan apa saja tantangan atau area yang masih perlu dioptimalkan dalam penggunaan material komposit di berbagai aplikasi seperti otomotif, teknologi komunikasi, dan industri lainnya. Berikut ini merupakan jawabannya, yaitu secara umum material komposit lebih ringan, kuat, dan tahan korosi dibandingkan material tradisional. Komposit banyak digunakan di otomotif untuk mengurangi bobot kendaraan dan meningkatkan keselamatan. Dalam aplikasi otomotif, komposit dapat mengurangi bobot kendaraan, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan memberikan nilai tambah berupa keselamatan dan kenyamanan. Dalam teknologi komunikasi, komposit grafin menunjukkan penyerapan gelombang elektromagnetik dan ketahanan korosi yang baik. Tantangan yang ada meliputi biaya produksi, daur ulang, atau optimasi porositas, kekuatan antarmuka, dan sensitivitas kelembapan pada biokomposit secara alami.